الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على هذا النبي الكريم ذي القلب الرحيم والرسول السند السيد العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Pada hari ini alam semesta bertasbih menyaksikan wajah-wajah yang berseri-seri dan bersih setelah 1 bulan berpuasa karena Allah tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Tentunya teriring kalimat doa, ja'alallahu minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitrih dan terjamin, termasuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Di pagi ini hati yang haus akan rahmatnya Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuhi lautan ampunan dari ilahi Rabbi Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi Rabbi, kita semuanya dapat berkumpul di masjid kebanggaan kita, Masjid Jami'ul Muhsinin, dalam rangka untuk merayakan kemenangan sejati. Bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan suci,
tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa yang suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri adalah momentum menguatkan tekad bajah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut pada perintahnya, dan sekuat tenaga kita meninggalkan segala yang dilarangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang roh yang bersujud dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih sayangnya Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali kepada kesucian, perkuat silaturahim dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tak hanya berhenti di hari ini, tetapi terus menyala dalam setiap langkah kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada dua hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati sanubari kita. Yang pertama adalah dengan penguatan dimensi vertikal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Yang kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan serta cinta kasih sayang. Jika jemaah dua hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman sampai akhir masa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melukiskan dalam Al-Quran surah Ali Imran surah 3 juz 4 ayat 133 sampai dengan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus memberikan solusi cara menyucikan jiwa. Langkah yang pertama adalah untuk meraihnya adalah penguatan dimensi vertikal, yaitu bersegera untuk mencari ampunan Allah atas segala dosa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kita diperintahkan untuk bersegera mencari ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas bagi kita jemaah,
dan surga seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar kita meraih ampunannya telah kita lakukan sepanjang Ramadan, 1 bulan penuh 30 hari di tahun ini. Berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang kokoh, iman dan takwa juga terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah bersabda dan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Baginda Rasul mengingatkan kepada umatnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti insyaallah dosa-dosanya akan diampuni dosa yang lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang kedua untuk menyucikan diri melalui dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan serta cinta kasih sayang. Untuk mensucikan diri adalah dengan menguatkan ibadah sosial, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, dengan sedekah, infak dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial kita kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kita kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa berbagi tidak akan pernah mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan, zakat iman untuk menyucikan jiwa kita, adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah amanah titipan Allah SWT dan akan kembali kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalamnya. Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggal dunia. Hanya dengan cara berbuat baik, dengan harta yang sedekahkan kepada sama, itulah nanti akan menolong kita. Harta yang kita memberi, harta yang kita kasih, yang sudah kita sedekahkan, infakkan, itu akan sangat besar sekali manfaatnya, bahkan memberikan manfaat kepada kita saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana shadaqatun mimmal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya illa izzah, kecuali kemuliaan dunia dan akhirat. Tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya, yaitu dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran lanjutan ayat tadi, ayat 134, juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk mensucikan diri melalui dimensi horizontal kepada sesama manusia, yaitu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, agar kita senantiasa mengendalikan amarah, mengendalikan emosi, suka memaafkan kesalahan orang lain, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari raya Idul Fitri saat ini kita diperintahkan untuk saling kita meridhoi, mengikhlaskan dan saling memaafkan. Mari semua itu kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahmi untuk mengikat hati kita sesama penuh dengan kedamaian. Marilah suasana Idul Fitri ini jadikan hati kita yang tulus, hati yang ridho, hati yang ikhlas, hati yang lapang, hati yang pemaaf kepada sesama. Marilah jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik bagi kita. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu kembali
dengan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Mari kita saling memaafkan atas kesalahan yang pernah kita perbuat kepada sama, terutama dengan perintah jamaah rahimahullah. Khatib mengajak, mari kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus terus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa besar dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan dalam kehidupan ini. Saat ini usia orang tua terus bertambah jemaah. Fisik mereka pun semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan keberkahan. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya, minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah dan yakinlah bahwa suksesan apapun kiprah kita di dunia tidak akan ada apa-apanya di hadapan mereka. Mereka lah yang telah menjadikan kita mampu meraih ini semua. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pernikahanmu, Allah ingatkan, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah sekali-kali engkau membentak kepada keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Imam Nawawi dan tafsir marahnya menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Beliau juga mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayangnya, pengorbanannya tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka, sehingga sebagai seorang anak kita wajib membalas kebaikan mereka, meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan dalam hidup kita. Berbakti ini tidak hanya saat mereka ada dunia. Berbakti ini tidak hanya kita orang tua masih ada. Bagi orang tua yang sudah meninggal, bagi orang tua yang sudah wafat, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ayo, yang ada kesempatan ziarahi, datangi makamnya, kuburannya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohonkan ampunan segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, tetapi untayan doa dan kebaikan anak-anak yang soleh yang mereka nantikan di dalam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya orang tua kita, mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah terangi alam kuburnya, Allah jadikan barzakh kuburnya raudhah min riyadil jannah. Semoga doa kita semuanya yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga bisa kita serap, kita resapi dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari raya Idul Fitri seperti bayi yang terlahir kembali. Amin. Ya Allah wa iyyakum bil aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'am wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was zakati was shadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'il ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.